Oke, balik lagi di Berita Bulat by MF Wrestling. Hari ini berita singkat aja, jadi kita mau bahas soal Forbidden Door. Forbidden Door. Ini sebenarnya teman-teman udah tahu ya kalau Forbidden Door itu apa. Jadi dia itu adalah pay-per-view yang dilakukan oleh AEW yang kerjasama sama New Japan Pro Wrestling. Nah itu ya, itu teman-teman udah tahu. Tapi kenapa di sini saya pengen bahas Forbidden Door? Tapi saya bukan bahas matchnya seperti apa, siapa aja yang bakal main di situ, karena teman-teman bisa cek siapa aja, kayak Will Ospreay nanti lawan Swerve Strickland, terus mungkin nanti ada match-match lain yang saya nggak tahu siapa aja yang bakal main. Tapi di sini yang saya pengen bahas adalah apakah ada kemungkinan untuk dalam tanda kutip melakukan Forbidden Door antara WWE dengan AEW. Jawabannya adalah nggak tahu ya, karena kita kan nggak bisa jawab ya. Tapi di sini kayak ada beberapa orang yang mengharapkan ada kejadian itu bisa dilakukan gitu ya. Ya kalau agak berisik mohon maaf ya, karena gak tahu kenapa ini. Oke. Yang menginginkan salah satunya itu adalah Swerve Strickland yang sekarang posisinya adalah sebagai AEW World Champion. Nah, Swerve ini minta di podcast itu ya. Jadi dia itu ngomong gitu pas ditanya apakah mungkin itu WWE sama AEW akan melakukan Forbidden Door. Ya dia mau aja. Dan mungkin ya harusnya sih bisa gitu antara WWE dengan AEW untuk melakukan yang namanya Forbidden Door. Jadi istilah Forbidden Door ini ya lebih ke kerjasama yang inilah yang kayaknya tuh susah banget gitu buat kejadian. Atau kalau istilah lebih kerennya adalah crossover nobody asked for gitu. CNAF gitu tuh. Biasanya pakai istilah-istilah kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya apakah akan kejadian? Ya saya sih nggak tahu apakah ini akan kejadian atau enggak. Tapi kan di sini kan kita punya dua petinggi yang penting ya. Triple H sama Tony Khan. Ya Triple H yang WWE, Tony Khan yang AEW gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah akan terjadi si Forbidden Door ini? Buat saya sih bisa aja. Cuman sekarang gini, Tony Khan dengan brandingan segala macamnya itu, dan termasuk serangannya ke WWE di media dan lain sebagainya, itu sekarang jadi pertanyaan aja buat saya. Apakah setelah mau menyerang dengan segala macamnya itu dia mau untuk dan open untuk kerjasama? Buat saya sih kalau misalkan dia masih brandingannya kayak gitu sih mending jangan. Saya nggak bilang nggak boleh ada Forbidden Door. Ingat, saya bukan bilang nggak boleh. Boleh-boleh aja, silakan. Mau mengadakan itu kan bebas-bebas aja ya, balik lagi. Cuman gini, ketika brandingan di media itu keluar, kalau belum ditarik itu kayak waduh tai banget lah gitu. Kayak nggak banget gitu buat kita gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal Tony Khan apakah bakal kerjasama sama WWE atau gimana, bisa-bisa aja. Peluang kan selalu ada dan selalu terbuka. Jadi kita nggak usah menampik fakta yang ada untuk ngomongin soal apakah akan terjadi kerjasama atau tidak. Kan bisa-bisa aja. Toh WWE kemarin sama TNA kan buka. Dan ini sesuatu yang unexpected karena ya meskipun udah beberapa kali tapi short term doang. Jadi short termnya buat ya udah Royal Rumble itu sekali udah gitu. Itu juga waktu yang Mickie James makan sekaligus buat permintaan maafnya Mickie James kan. Jadi bukan ke partnershipnya WWE sama TNA. Kalau yang partnershipnya memang baru kejadian di tahun ini. Jordynne Grace masuk gitu. Dan kemungkinan katanya kan ada itu juga ya. Ada kemungkinan pegulatnya dari NXT yang masuk ke TNA gitu buat satu match. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah akan terjadi Forbidden Door antara WWE dengan AEW? Saya sih meniliknya bisa. Karena kan siapa tahu aja gitu. Tapi kalau misalkan dalam waktu dekat, saya cukup yakin jawabannya adalah tidak. Tidaknya bukan sekadar karena yang tadi sudah saya sebut bahwa brandingannya Tony Khan yang ofensif ke WWE segala macam, bukan. Tapi karena ada partnership juga yang harus dijaga sama AEW. Karena gini, saya melihat bagaimana AEW melakukan partnership itu cukup serampangan, cukup asal gitu. Kenapa saya bilang cukup asal? Jadi dia baru partnership sama yang ini, nggak lama sama yang ini gitu. Jadi kayak nggak dilihat dulu baik buruknya, konsekuensinya seperti apa, itu nggak terlalu dilihat. Salah satu contoh yang kejadian adalah ketika di AEW ini sudah partnership sama Triple A. Triple A ini apa? Perusahaan di Meksiko. Namanya saya nggak bisa nyebut karena kepanjangan dan susah bacanya ya, tapi teman-teman bisa cari aja Triple A. Yang bikin Triple Mania, apa-apalah AA gitu, kayak baterai namanya. Tapi nggak lama, di tahun kemarin,
AEW itu kerjasama sama CMLL, Consejo Mundial de Lucha Libre. Kerjasama sama itu. Sekarang yang jadi masalah adalah AAA sama CMLL ini bersaing gitu, rival bisnis. Sekarang kalau misalkan mereka belum ada kerjasama dan masih sifatnya kompetitif gitu, si dua perusahaan ini kompetitif, terus tiba-tiba dua-duanya kerjasama sama AEW. Sekarang pertanyaannya apakah hasilnya akan bagaimana? Kan kita melihat ketika pegulat CMLL masuk, pegulatnya AAA atau pegulat Meksiko manapun itu kan nggak boleh masuk ke AEW ternyata selama di show yang ada pegulat CMLL-nya. Nah makanya ini berkonflik juga, kedepannya akan berkonflik kalau misalkan AEW nggak hati-hati untuk kerjasama sama perusahaan yang lain. Saya nggak bilang sama WWE mungkin akan kejadian seperti itu, tapi ya seenggaknya ini harus jadi bahan pertimbangan juga buat AEW ke depannya kalau misalkan mau ngadain kerjasama yang lebih krusial lagi daripada sekedar ya kerjasama. Toh kemarin sebenarnya udah kerjasama sama Noah kan, tapi tiba-tiba kerjasama sama New Japan dan bikin Forbidden Door. Ya ini sih buat saya blunder parah. Dan itu ya buat saya gak deh gitu. Ironi banget gitu buat AEW untuk melakukan hal seperti itu. Ya mudah-mudahan sih tidak terjadi di waktu yang akan datang. Tapi kalau kejadian lagi nih, ironinya waduh udah multiple lah, udah ganda dan sulit untuk dibenahi. Ya cuman lagi-lagi ya, kita nggak usah bahas-bahas soal tribalism dan lain sebagainya karena itu cukup memuakkan dan ya nggak banget lah yang namanya tribalism itu. Suka nggak apa-apa, kalau suka sama satu perusahaan ya nggak apa-apa. Suka sama WWE, suka sama AEW, terserah. Itu balik lagi ke teman-teman, kan seleranya kan selera teman-teman ya. Jadi kalau ada yang suka WWE, kurang suka AEW silakan. Yang suka AEW, kurang suka WWE silakan. Yang mau nonton dua-duanya silakan. Yang enggak dua-duanya pun silakan gitu. Karena saya juga pribadi, saya lebih suka nonton WWE ketimbang nonton AEW. Dan saya belum nonton AEW show-nya AEW sejak 2021. Kecuali pay-per-view saya beberapa kadang masih nonton. Forbidden Door rutin tiap dari pertama diadain sampai sekarang masih saya nonton gitu, masih sering nonton live karena kebetulan gampang juga aksesnya. Kalau Forbidden Door, kalau yang lain agak susah gitu. Dan sekarang gimana nih teman-teman? Menurut teman-teman apakah akan terjadi Forbidden Door seperti ini? Seperti yang direncanakan, seperti yang diharapkan, yang biasa terjadi antara AEW dengan New Japan atau tidak? Silakan tulis di komen ya. Kalau misalkan ada mau saran lain-lain sebagainya silakan tulis di komen. Kalau mau like dan share dibutuhkan banget. Kalau merasa videonya bermanfaat, dan silakan subscribe biar nggak ketinggalan update berikutnya dari MAF Wrestling. Ya sebelumnya saya mau kasih update dikit soal rencana saya untuk buat diskusi. Jadi saya selain diskusinya saya masih belum tahu nanti fixnya seperti apa. Tapi yang sudah saya fixkan itu adalah saya akan membuat konten paid artikel. Ya nanti artikelnya teman-teman bisa baca setelah bayar gitu. Harganya murah. Saya nge-pitch harganya itu digoceng alias 5.000 per artikel. Dan artikelnya akan rilis sekitar maksudnya saya belum ada rencana fix kapan bakal bikinnya. Cuman yang sudah fix itu adalah harganya goceng dan saya akan rilis setiap 2 minggu sekali si artikelnya. Semoga bisa konsisten gitu. Pokoknya sebulan ada 2 konten paid artikel. Semoga saya bisa konsisten buat bikin videonya dan ya semoga teman-teman berminat gitu. Kalau misalkan teman-teman ingin ikut berkontribusi untuk masukin paid artikel. Ya, itu aja dulu. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.